Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi. Ya, sepertinya mukanya cerah ceria ya, walaupun sepertinya ada yang masih ngantuk dan lain sebagainya. Semangat ya, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Semangat, Miss. Semangat ya. Ya, hari ini jam pertama kita pembelajaran bahasa Indonesia. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara Miss terdengar jelas? Jelas. Oke, jelas. Nanti kalau seandainya ada suara yang putus-putus, silakan interupsi ya, Miss. Suaranya putus-putus seperti itu ya. Maaf. Siap, Miss. Oke, siap. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, silakan Ketua kelasnya Henry untuk memimpin doa. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai. Oke, kayaknya Henry ada gangguan. Boleh minta tolong Andri? Pimpin doa, Andri. Ya, Miss. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya anak-anak, selama proses pembelajaran berlangsung, ya tolong kamera semua dinyalakan dan mohon untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini awal mula kalian masuk di kelas 12. Ya, di kelas 12 ini ingat anak-anak harus mulai mencanangkan, kira-kira sudah kepikiran belum nanti cita-citanya mau jadi apa? Sudah. Oke, sudah ya, sudah mulai terpikirkan ya nanti kira-kira mau cita-citanya jadi apa? Mau kuliah atau kerja? Kuliah. Oke, mau kuliah ya, yang sudah punya angan-angan, sudah punya cita-cita mau kuliah, sudah terbayang kuliahnya mau di mana? Sudah, Miss. Oke, ya ada yang mau di UI, Unpad, UIN dan lain sebagainya. Semoga apa yang kalian cita-citakan itu bisa kalian bawa ke dalam doa dan bisa kalian usahakan jadi segala sesuatu yang kalian cita-citakan itu bisa tercapai. Amin ya. Amin. Anak-anak. Oke. Ada yang masih ingat tidak dulu di kelas 11 kita pernah belajar apa? Teks eksplanasi, Oke, eksplanasi, bisul Andri. Ada lagi apa? Prosedur. Terus apa yang sekarang jadi proyek? Terus ada karya ilmiah. Karya ilmiah. Ya. Jangan lupa ya, itu anak-anak kalian tetap harus ingat, kalian harus paham konsepnya. Jadi ntar ketika USP atau USBN soal itu keluar, kalian bisa menjawabnya. Baik anak-anak, ada yang belum hadir hari ini? Hadir semua ya? Hadir, Miss. Hadir semua. Oke, hadir semua ya. Baik, hari ini Miss akan menjelaskan mengenai surat lamaran pekerjaan. Sebentar ya, kita tampilkan PowerPoint-nya. Sudah tampil belum? Sudah, Miss. Sebentar ya. Ya, sudah tampil. Terlalu kecil? Tidak. Baik, ada yang baru hadir nih. Halo, Assalamualaikum Iqbal. Kenapa telat, Bal? Halo, Assalamualaikum Iqbal. Ya, kita mulai ya. Halo, Assalamualaikum Iqbal. Ya, kita mulai ya. Nanti sambil mendengar. Oke, sudah tampil ya anak-anak di kalian? Sudah. Udah, Miss. Sudah tampil.
Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai surat lamaran pekerjaan. Sudah pernah dengar sekilas surat lamaran pekerjaan? Sudah, Sudah. Miss. Sudah, Miss. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, jadi ketika kalian mempelajari surat lamaran pekerjaan ini, sebentar ya, diperbesar. Boleh ada yang mau bantu Miss? Bacakan? Ayo, siapa? Bebas? Saya, Miss. Oke, silahkan Andri. Tujuan pembelajaran. Setelah melalui proses pembelajaran dengan model PBL, peserta didik mampu yang pertama melalui tayangan video YouTube, peserta didik mampu menganalisis unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan dengan sistematika surat lamaran pekerjaan dengan tepat. Yang kedua yaitu melalui contoh surat lamaran pekerjaan pada tayangan Salindia, peserta didik mampu menelaah unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dengan tepat. Yang ketiga yaitu melalui diskusi. Berdasarkan info lowongan pekerjaan yang disajikan, peserta didik mampu membuat surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi sistematika dan kebahasan sesuai dengan info lowongan pekerjaan. Ya, terima kasih Andi. Andri sudah dibantu membaca. Jadi gini anak-anak, ketika kalian mempelajari surat lamaran pekerjaan ini, ada 3 tujuan yang akan kalian capai. Yang pertama, kalian akan menganalisis unsur kebahasaan dan juga sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Lalu yang kedua, kalian menelaah ya surat lamaran pekerjaan itu dari segi unsur kebahasaannya. Lalu yang ketiga, kalian bisa atau mampu membuat surat lamaran pekerjaan sesuai dengan info lowongan pekerjaan yang sudah Miss kasih. Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, kira-kira ada yang mau kasih pendapat nggak surat lamaran pekerjaan itu kira-kira apa sih? Satu anak? Saya, Miss. Saya aja, Miss. Oke, silakan Saya, Danis. Danis dulu ya, silakan Danis. Apa Danis surat lamaran pekerjaan? Menurut surat lamaran pekerjaan itu surat digunakan yang dibawa saat melamar pekerjaan dan biasanya berisi riwayat hidup. Ya, biasanya ketika mau melamar kerja itu dibawa surat lamaran pekerjaan dan biasanya suka ada riwayat hidupnya, gitu ya Danis ya? Ya, oke. Yang lain selain Danis, siapa lagi? Tadi Saya, kayaknya Miss. Oke, silahkan Adi. Ini, Miss, surat lamaran pekerjaan itu surat yang berisi permohonan di mana untuk bekerja di suatu instansi atau perusahaan. Ya, surat yang katanya isinya adalah sebuah permohonan untuk bekerja di suatu instansi. Oke, jadi silakan disimak ya pembelajaran hari ini yang akan kita bahas surat lamaran pekerjaan. Itu mulai dari definisi, sistematika, hingga unsur kebahasaan. Yuk, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut. Ya, sebentar kita ditampilkan videonya. Nanti kalau tidak kedengaran tolong disampaikan ya. Baik, Miss. Maaf Miss, di saya nggak ada suaranya.
Yang lain gimana? Ada suaranya nggak? Enggak ada, Miss. Tidak ada. Iya, nggak ada, Miss. Oke, kalau tidak ada, kita ke YouTube aja deh. Ya, sebentar ya. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ada wabarakatuh. suaranya? Senang sekali Ada, Bu Miss. Santi bisa Miss, menyatakan ada, Miss. Ada, ruang Miss, ada. tamu Ada, untuk Miss. belajar bersama Bu Guru meski terpaut jarak dan waktu. Wis. Oke, kali ini Bu Santi mau mengajak kalian belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Nah, kita kan tahu nih, sekarang kita sedang ada di era industri 4.0 di mana semua berlomba untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, ketika kita ada di posisi ini, pengen dong menjadi satu pemenang di kompetisi itu untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Nah, ketika kita bisa membuat lamaran pekerjaan yang oke dengan bahasa yang baik, bahasa yang benar, bahasa yang sesuai kaidah, itu sudah menunjukkan kalau kita pun punya kompetensi yang oke juga gitu. Itu artinya kita penting untuk belajar tentang surat lamaran pekerjaan ini. Apa sih Bu? Seperti apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Kalian pernah belum sih membaca surat lamaran pekerjaan? Kayak apa isinya? Terus bagaimana bahasanya? Nah, kita mau langsung belajar kali ini. Oke. Ini definisinya ya. Surat lamaran pekerjaan itu apa? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau perusahaan. Nah, ini dibuat oleh individu. Kita bikin surat lamaran pekerjaan, kan kita individu nih, ditujukan kepada suatu lembaga, misalnya ke perusahaan mana, atau misalnya kamu pengen jadi guru, saya membuat surat lamaran pekerjaan, ditaruh ke madrasah misalnya. Nah, itu adalah instansi. Nah, ini membuat surat lamaran pekerjaan tergolong sebagai surat semi resmi. Karena kalau surat resmi itu di atasnya harus ada kop, harus ada nomor surat, ada logonya gitu ya. Sedangkan surat lamaran pekerjaan itu nggak punya kop, nggak punya logo gitu kan, karena kita yang membuat. Tapi surat lamaran pekerjaan mempunyai ciri seperti surat resmi, yaitu menggunakan bahasa yang formal gitu. Nah, dulu surat lamaran pekerjaan itu wajib ditulis tangan di kertas folio, ditulis pakai tulisan yang rapi, tidak boleh ada coretan tuh. Jadi nulis tuh sepaneng gitu ya. Karena nanti dengan berdasarkan tulisan itu si HRD dari suatu perusahaan itu bisa lihat, oh karakternya kayak apa sih, orang ini gerasa gerusu nggak ya, orang ini rapi dan teliti tidak ya gitu. Tapi sekarang ketika kamu membuat surat lamaran pekerjaan itu sudah boleh diketik, asalkan dua-duanya ini memenuhi sistematika surat lamaran pekerjaan dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sistematika tuh gimana sih? Sistematika ini maksudnya komponennya ada apa aja sih di surat lamaran pekerjaan itu gitu ya. Kemudian di situ boleh dibalik-balik nggak sih? Tidak boleh. Jadi sistematika itu harus sistematis, urut dari atas sampai bawah, dan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but its word. Langsung ya ke contoh surat lamaran pekerjaan. Bu Santi mau bahas surat lamaran pekerjaan ini, tapi kita akan fokuskan pada sistematikanya dulu, oke? Mulai dari atas. Ini adalah Titi Mangsa. Garut 10 Juli 2020. Ini adalah Titi Mangsa ya.
tempat dan tanggal dibuatnya surat. Kemudian bagian yang kedua adalah perihal dan lampiran. Perihal ini sering juga ditulis cuma hal gitu ya. Perihalnya adalah lamaran pekerjaan, tidak diakhiri tanda titik. Kemudian lampiran, misal ada 5 berkas ditulis LIMA, 5 berkas gitu. Oke. Ini titi mangsa, ini adalah perihal dan lampiran. Selanjutnya ini apa nih? Ini adalah alamat surat. Jadi surat itu ditujukan kepada siapa dan beralamatkan di mana? Yang terhormat Direktur PT Maju Sejahtera di Jalan Ahmad Yani nomor 20 Bandung gitu ya. Nanti tata tulisnya akan Bu Santi bahas selanjutnya ya. Sekarang ininya dulu. Kemudian selanjutnya ini masuk ke sini dengan hormat, koma. Ini adalah salam pembuka. Boleh nggak sih Bu pakai assalamualaikum? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, koma gitu. Jadi dengan hormat ini tetap disertakan, oke? Kemudian ini adalah pembuka surat berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat pada surat kabar pikiran rakyat tanggal 8 Maret bla bla bla. Ini adalah pembuka surat. Isinya apa? Isinya si Budi Mulyadi ini dengan ini mengajukan lamaran untuk menempati posisi manajer pemasaran di perusahaan ini. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan ini. Nah, sampai di sini ini adalah isi surat. Isinya apa? Isinya mengajukan diri untuk melamar posisi manajer pemasaran. Kemudian Bu, yang dilampirkan di sini apa aja sih? Itu terserah sama perusahaan ya minta apa, tapi biasanya ini ada 5 ini. Tapi tergantung ya, misalnya perusahaannya membutuhkan supir atau driver. Nah, mungkin dia akan minta juga fotokopi KTP dan fotokopi SIM gitu. Jadi disesuaikan dengan lowongan pekerjaannya. Kemudian ini adalah penutup. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Ini adalah penutup surat. Hati-hati, Bu, kenapa sih ini bukan atas perhatiannya? Nah, kebanyakan gitu ya. Itu salah. Atas perhatian Bapak Ibu harus disebutkan. Gini deh, nya, ketika di sini nanti atas perhatiannya, nya itu adalah orang ketiga. Nah, gimana sih? Ya kan? Karena aku itu orang pertama, kamu itu orang kedua, dia itu orang ketiga. Nah, di surat lamaran pekerjaan ini hanya antara aku dan kamu, jadi jangan ada dia gitu. Jadi baper ya. Nih, atas perhatian Bapak Ibu, itu demi kesantunan juga, saya mengucapkan terima kasih. Kemudian, salam penutupnya mana? Ini dia salam penutupnya. Hormat saya, koma. Terus bagian terakhir adalah tanda tangan. Ini harusnya ada tanda tangan di sini ya. Tanda tangan dan nama pelamar pekerjaan gitu. Oke? So, belum download Tokopedia? Download sekarang. Get a real-time bird's eye view of your projects. Create project plans. sok atuh sekarang ini dicatat sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah titi mangsa yang tadi, 2 perihal dan lampiran, 3 alamat surat, 4 salam pembuka, 5 pembuka, 6 isi surat, 7 penutup, 8 salam penutup, dan terakhir tanda tangan dan nama pelamar. Oke, gitu ya. Dan yang terakhir, kita juga perlu memahami tentang bagaimana sih ciri-ciri bahasa dari surat lamaran pekerjaan. Bu Santi sudah rangkumkan menjadi 4. Yang pertama adalah bahasanya harus baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar itu adalah bahasa yang formal. Kamu tidak mungkin kan menulis di surat lamaran pekerjaan itu pakai gini, Bapak saya mau melamar. Nah, saya mau melamar itu kan tidak formal. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang formal sesuai juga dengan PUEBI. PUEBI itu apa? PUEBI adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman ini dulu namanya EYD, ejaan yang disempurnakan, tapi sekarang udah diganti menjadi PUEBI. Dengan PUEBI ini kamu bisa tahu, oh yang ini harus dengan kapital, ini tidak boleh kapital, ini tidak boleh disingkat. Kalau disingkat bagaimana gitu ya.
Tuh, itu puebi. Kemudian yang kedua adalah bahasanya harus santun. Bahasa yang santun tuh gimana sih? Bahasa yang contohnya gini. Kita harus pakai kata saya, nggak boleh pakai aku. Aku gini misal dalam dengan surat lamaran ini aku ingin melamar gitu kan, tidak santun ya gitu. Apa sih Bu bedanya sopan dan santun? Kalau sopan itu tingkah laku, kalau santun itu tutur kata atau bahasa. Oke, bedain ya. Kemudian harus menggunakan kata sapaan, bapak, ibu gitu. Beda kan kalau misalnya nih kamu ngobrol sama temanmu, terus kamu misal Adi sama Boni, terus dia bilang, minta jajan dong gitu. Beda, Boni boleh nggak minta jajan gitu. Nah itu kan beda, harus pakai kata sapaan untuk menunjukkan kesantunan. Dan yang ketiga adalah sangkil dan mangkus. Sangkil dan mangkus itu adalah efektif dan efisien. Tidak boleh bertele-tele. Singkat, padat, tapi harus jelas gitu ya. Seperti yang contoh tadi. Terakhir, sistematikanya harus lengkap. Nggak boleh nih, nggak ada lampirannya. Nggak boleh nih, data diri kamu tidak lengkap. Itu tidak boleh. Jadi semua sistematika harus ada. Begitu ya. Oke, sekian dulu dari Bu Santi. Oh iya, satu lagi. Sekarang kan kondisinya sedang pandemi ya. Bu Santi tahu persis bahwa ini adalah tantangan besar untuk kalian. Bikin kalian harus berjuang lebih gigih lagi. Tapi ingat bahwa kalian ini sedang dalam perjalanan menuju tempat yang indah, tempat yang layak untuk kalian. Dan tidak ada jalan pintas menuju tempat yang layak dituju. Oke, segitu. Tetap semangat ya. Ya, baik ya. Sudah? Udah, Miss. Iya. Gimana Miss. tadi videonya terdengar? Terdengar, Miss. Ya. Dengar, Miss. Dengar, Ya. Miss. Berarti kira-kira dari situ sudah mulai dapat bayangan ya? Apa sih Sudah. surat lamaran pekerjaan? Sudah. Lalu poinnya ada apa aja? Sebentar kita buka PPT-nya ya. Sebentar. Oke. Kita lanjut. Jadi surat lamaran pekerjaan adalah tadi ya, sama surat yang isinya adalah apa? Permohonan. Ya, permohonan ya. Ketika kalian mau bekerja di sebuah instansi atau perusahaan, kalian buat surat lamaran pekerjaan itu, lalu kalian ajukan ya, seperti itu ya anak-anak ya. Iya, Miss. Ya, tadi sistematikanya ada yang bisa bantu menyebutkan ada apa aja? Tanggal dan pembuatan surat. Oke, tanggal dan pembuatan surat yang kedua. Lampiran dan hal. Oke, lampiran dan hal yang ketiga. Alamat surat. Ya, alamat surat. Yang keempat. Salam pembuka. Salam balai. Yang kelima. Yang keenam. Isi surat. Surat. Yang ketujuh. Tutup. Yang kedelapan. Salam Penutup. Ya, yang kesembilan. Tanda Nama terang atau nama jelas. Kira-kira sistematika ini boleh nggak yang ditulis tanda tangan dulu? No. Nggak boleh. Nggak boleh ya Boleh. anak-anak. Boleh. Yang namanya Harus sistematika berarti harus sistematis. Matis. Sistematis itu apa sih anak-anak? Berurutan. Iya, urutannya. Sampai sini paham ya? Paham. Amin. Kita lihat ke kaidah surat lamaran pekerjaan. Tadi yang disampaikan, kalau ada surat lamaran pekerjaan itu harus, ya silakan ya Iqbal, kalau mau ke kamar mandi jangan lama-lama. Ya, yang pertama itu bentuk suratnya harus standar. Ya, kalau tadi yang disampaikan itu harus sesuai sistematika, ya ada juga sesuai sistematika surat. Lalu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar atau bahasa yang santun. Lalu menggunakan bahasa yang jelas dan informatif. Ya, lalu yang keempat itu adalah sesuai puebi.
Ya, dan terakhir adalah sesuai sistematika surat. Sebentar ya. Wah, ada yang baru hadir nih. Halo, Happy. Halo, Assalamualaikum Happy. Kenapa ini baru hadir Happy nih? Halo, Assalamualaikum Happy. Waalaikumsalam, Miss. Maaf ya, Miss. Saya kesiangan, Miss. Maaf, Miss. Ya, lain kali jangan kesiangan ya. Jam pelajaran pertama loh. Kita lanjut ya, anak-anak. Bisa, Miss. Lihat jelas nggak Bisa. anak-anak? Terlihat, Miss. Oke, terlihat. Masih terbayang ya tadi sistematikanya apa? Coba yuk kita sebelum kalian nanti menganalisis secara kelompok, kita coba yuk nelaah sistematikanya kira-kira. Coba Miss sebutkan acak ya. Coba Miss mau ke Adi. Ada Adi? Ada Adi? Iya, Miss. Kalau dengan hormat itu sistematikanya apa ya, Di? Dengan hormat itu salam pembuka. Benar tidak teman-teman kalau dengan hormat salam membuka? Bener nih. Oke, Benar. betul ya. Kita lanjut ke Aga. Aga, ada Aga? Ada, Miss. Oke, Aga. Kira-kira yang kalimat penutup itu yang mana ya, Aga? Kalimat penutup, demikian surat lamaran ini saya buat. Oke, demikian surat lamaran ini saya buat. Itu kalimat penutup. Selanjutnya, Miss mau tanya ke Henry. Ada Henry? Ya, Miss, ada. Oke, titik mangsanya atau tempat tanggal pembuatan surat yang mana, Hen? Itu, Miss, yang di atas pojok kanan. Iya, yang Medan 1 Maret 2013. Jadi alhamdulillah ya, ini kalian sudah mulai memahami mengenai sistematika surat. Kira-kira sepenglihatan kalian ini bahasanya sudah santun, sudah sesuai PUEBI belum? Anak-anak. Sudah? Sudah. Oke, sudah ya, sudah sesuai dengan PUEBI, tidak ada yang disingkat. Ya, kalaupun disingkat itu sesuai dengan peraturan yang terdapat di PUEBI. Baik, anak-anak, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak? Tidak. Lanjut ya. Lanjut. Oke, silakan kalian diskusi dengan teman sekelompoknya di pertemuan sebelumnya ya. Di awal Miss sudah membagi kelompok ya. Miss ingatkan kembali ya. Kelompok Siti itu ada Danis, Aisyah, Moza, Aga, dan Adi. Kelompok SKCK ada Andri, Nur Adila, Rasya, Sahriana, Henry. Kelompok Ijazah ada Happy, Kinasi, Yuski, Iqbal, dan Farah. Ya, silakan buka LKPD-nya, silakan kalian berdiskusi dengan grup kelompok masing-masing. Ya, silakan ada di LKPD-nya, ada di psikologi sudah share semua. Nanti silakan kalian pilih juru bicaranya untuk presentasi. Ya, silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi ya anak-anak. Gimana? Apa sudah selesai? Sudah? Udah, Miss, sudah. Oke, sudah ya. Berarti sudah memilih ya kira-kira siapa teman sekelompoknya yang mau presentasi sudah? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Jadi jangan lupa nanti ketika kalian presentasi kelompok, kalian kenalkan ya siapa saja anggota kelompoknya. Lalu jangan lupa sebutkan nama kelompoknya dan jangan lupa ucapkan salam. Sampai sini paham? Paham, Miss. Ini terlihat di kalian anak-anak LKPD-nya? Terlihat, Miss.
Terlihat nih. Lihat ya. Nah, nanti ketika kalian sudah menyelesaikan LKPD ini, silahkan kalian upload di psikologi dan jangan lupa sebutkan nama kelompok dan juga nama anggota kelompoknya. Boleh pengumpulannya dalam bentuk Word, PDF, atau JPG, seperti itu ya. Nah, di sini ada soal surat lamaran pekerjaan. Ya, lalu di sini ada soal nomor 1, itu kalian diminta untuk mencari info lowongan tersebut dari mana asalnya. Lalu yang kedua, kalian menganalisis sistematika ya di setiap bagiannya. Nanti kalian sebutkan saja. Lalu yang ketiga, kalian menganalisis unsur kebahasaan apakah sudah sesuai dengan apa yang tadi Miss presentasikan atau yang disampaikan oleh tadi video di YouTube. Oke, baik. Dipersilakan. Siapa yang mau maju duluan kelompoknya? Kelompok CV. Saya Miss. SKCK. Oke, katanya kelompok CV dulu. Ayo kelompok CV mau jawab nomor berapa kelompok CV? Nomor 1. Oke, silahkan kelompok CV. Tetap tersenyum ya, Aisyah. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah sebagai juru bicara kelompok CV dan ada anggota saya yaitu Danis Maharani, Moza Salsabila, Andri dan Aga Abidin. Andi. Kami akan menjawab pertanyaan nomor 1 yaitu menurut Anda dari manakah info lowongan pekerjaan tersebut berasal? Dari hasil diskusi kami, info lowongan pekerjaan tersebut berasal dari surat Kompas 9 Januari 2021. Oke, ya luar biasa ya apa yang disampaikan sama kelompoknya CV. Beri plus dong anak-anak yang lain. Iya. Ya luar biasa ya. Tapi kita lihat dulu, kita cek sama-sama nih. Sebentar, salah ngeklik. Betul nggak sih? Ada yang mau menanggapi nggak? Kelompok lain? Ada yang mau menanggapi? Kira-kira betul nggak katanya info lowongan pekerjaannya itu dari surat kabar harian Kompas? Betul nggak? Betul Miss. Betul, Miss. Betul. Karena di sini tertera. Oke, sudah ada tertulis ya. Tanggal berapa sih? 9 Januari. 9 Januari. 2021. Iya, 9 Januari 2021. Selanjutnya, kelompok lain yang mau menjawab. Saya Miss SKCK. Kelompok ijazah, Miss. Oke, SKCK. kelompok SKCK dulu katanya. SKCK mau jawab nomor berapa? Nomor 3 Miss. Nomor 3, silahkan. Kelompok SKCK. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Andri Hadriansyah dari kelompok SKCK. Di sini saya bersama anggota kelompok saya yaitu Henry, Nur Adila, Rasya, dan Saryana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Menurut Anda, apakah unsur kebahasaan yang terdapat di surat lamaran pekerjaan tersebut sudah tepat dengan video YouTube yang sudah Anda saksikan? Menurut saya dan anggota kelompok saya, unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan Bu Ebi, sudah santun. Bahasa yang disajikan oleh pelamar juga sudah informatif serta sesuai dengan sistematika yang surat yang sudah disajikan. Oke, kita lihat ya. Yang lain tolong di-mute ya, Nak. Oke, kita lihat ya. Ketika kalian melihat unsur kebahasaan tadi harus apa, Nak? Harus Baik dan informatif. Oke, santun, informatif. Kira-kira tadi yang disampaikan sama kelompoknya Andri sudah betul atau belum? Sudah santun atau belum? Sudah. Oke, sudah Miss. katanya. Sudah menyampaikan informasi belum? Sudah. Kira-kira dia mau melamar pekerjaan sebagai apa? Sudah? Sudah. Sudah sesuai dengan Bu Ebi? Sudah. Oke, sudah ya. Sudah Berikan sesuai. close ya untuk kelompoknya. Tadi kelompok apa? SKCK ya. Ya. Hari ini anak-anak semangat-semangat sekali. Terakhir berarti kelompoknya ijazah. Ada kelompok ijazah, juru bicaranya siapa? Happy.
Ayo silakan Happy yang selalu happy. Ayo Pi. Ada happy-nya? Miss. Kami dari kelompok ijazah yang beranggotakan Kinasih, Happy, Farah, Iqbal, dan Yuski akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu silakan ya. berdasarkan surat lamaran pekerjaan tersebut, analisislah. Ini soalnya, Miss. Iya. Maaf soalnya kegulir-gulir, Miss. Oh yes, jadi kalian menganalisis sistematikanya. Jadi disebutkan aja ya, Pi ya. Sistematikanya dengan cara memberi tanda kutip. Jadi Ya. menurut Ya, silakan hasil disebut. diskusi kelompok kami, sistematikanya itu sudah sesuai dengan ya, haknya ada, sudah sesuai dengan kaidah-kaidah surat lamaran pekerjaan sebagaimana yang sudah ditentukan. Pokoknya udah fix lah gitu. Oke. Dimulai dari tanggal surat Apa yang sampai dengan nama jelas dan tanda tangannya itu sudah sempurna, sudah santun, dan sudah perfect. Oke. Kita tanggapi ya apa yang disampaikan sama Happy. Kira-kira dari contoh surat ini ya, apakah ke-9 sistematika surat itu ada? Ada. Ada. Ya. Ada. Tanggal suratnya ada? Yang mana tanggal Ada, surat? Ada, Malam 11 Januari 2015. Malam 11 Januari 2015. Hal dan lampiran ada ya anak-anak? Ada. Ada. Ya. Lalu alamat surat? Ada. Kepada siapa? Ada. Kepada siapa? Kira-kira suratnya untuk siapa? Iya, betul. PT Gajah HRD PT Gajah Pimpinan Tunggal. HRD PT Gajah Tunggal. Salam pembukanya ada ya anak-anak? Ada. Ada dengar. Iya. Lalu kalimat pembuka yang tadi disampaikan dengan informasi lowongan kerjanya ada ya? Iya. Ada. Ada yang Ada. isi surat Ada. ya. Ada. Kita cek Surat semuanya ada. ya. Lampirannya ada berapa sih? Ada 5. Lampirannya ada berapa? Ada 5. Ada 5 yang harus dilampirkan. Lalu kalimat penutupnya ada? Ada. Oke, salam penutupnya yang mana, Rasya? Hormat saya. Oke, hormat saya. Kalau nama penulis suratnya, nama pelamarnya siapa sih, Yuski? Dani Arfian. Dani Arfian. Nanti silakan di sini diberikan tanda tangan. Baik anak-anak, inilah latihan soal yang Miss harapkan kalian bisa memahami mengenai sistematika dan unsur kebahasaan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak, ya. Jadi dari hal yang kita pelajari tadi, surat lamaran pekerjaan, ya kita beri aplaus buat semua teman-teman yang sudah berdiskusi secara aktif dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran hari ini. Ya, oke, baik. Diskusi sudah selesai, ya. Nanti silakan kalian cek di psikologinya, itu nanti Miss akan meminta kalian untuk menulis surat lamaran pekerjaan di pertemuan berikutnya. Ya, itu kalian akan meminta menulis surat lamaran pekerjaan, jadi dipersiapkan alat-alat yang sudah, bahan-bahan yang sudah Miss sampaikan di psikologi. Lalu, ada yang berani memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini? Ada yang berani memberikan kesimpulan? Siapa? Oke, silakan Danis. Jadi tadi kita sudah belajar pengertian lamaran surat pekerjaan, terus sistematika penulisan dan kaidah kebahasaannya. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai definisi surat lamaran pekerjaan. Ada yang ingat nggak tadi definisi surat lamaran pekerjaan apa? Apa, hayo? Surat permohonan terhadap institusi, Miss.
Iya, surat permohonan kalau Rasya itu nanti mau bekerja ke sebuah perusahaan atau institusi. Lalu tadi sistematikanya ada berapa? 9. Oke, ada 9. Penulis surat lamaran, iya betul ya anak-anak. Surat lamaran pekerjaan itu kira-kira harus menggunakan bahasa gaul tidak? Tidak boleh. Tidak boleh ya, tidak boleh menggunakan bahasa gaul ya, harus menggunakan bahasa formal yang POEBI itu apa sih? Ada yang tahu nggak POEBI apa? Pedoman umum. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Iya, Masya Allah, luar biasa. Ya, pedoman Pedoman umum umum ejaan bahasa Indonesia. Iya, betul ya. Andri dan teman-teman yang lain, POEBI itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi nanti kalian kalau menulis surat lamaran pekerjaan harus tahu tuh kira-kira harus yang kapital yang mana, yang pakai titik yang mana, singkatannya itu yang boleh apa saja. Baik anak-anak, setelah kita simpulkan tadi pembelajaran hari ini, nanti kalian silakan cek juga psikologi. Di sana ada soal evaluasi. Sudah Miss sampaikan, tolong nanti dikumpulkan di pukul 2. Ya, anak-anak? Paham? Paham. Oke, paham ya. Nanti silakan dikumpulkan di pukul 2. Baik. Untuk menutup pembelajaran hari ini silakan ketua kelasnya Hendri. Hendrinya keluar ya kayaknya tadi ya. Ya, Miss. Saya Ada Miss. Hen, silakan Hen. Ya, silakan Hen. Ya. Tutup pembelajarannya. Sebelum kita menutup. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Doa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah usai. Jangan lupa untuk materi pembelajaran selanjutnya adalah kalian menulis surat lamaran pekerjaan. Ingat ya, ketika kalian menulis surat lamaran pekerjaan nanti, silakan kalian bawa kertas folio dan pulpen hitam dan kalian tulis dengan rapi. Nanti info lowongan pekerjaannya sudah ada di psikologi. Lalu untuk yang tadi terlambat ya, buat teman-teman semuanya, anak-anak semuanya, usahakan untuk tidak terlambat dan datang tepat waktu. Ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Cukup? Oke, kalau cukup, disukupkan pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya, dan juga jaga diri kalian. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan untuk kita, untuk keluarga kalian ya. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Silakan boleh meninggal. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Sama-sama.